Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, di awal bulan Rabiul Awal, kita sudah sepantasnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan begitu banyak kemudahan yang kita peroleh bila dibandingkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di penjuru muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tema dengan judul berkaryalah sebaik mungkin karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. At-Taubah surat keberapa? Ke-9. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-104. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Waqul, dan katakanlah wahai para nabi. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, dan katakanlah, ini Allah memerintahkan kepada para nabi, supaya nabi juga, seluruh nabi-nabi yang ada, mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya, i'malu, beramallah, i'malu, bekerjalah, i'malu, berbuatlah, i'malu, berkaryalah, i'malu, belajarlah sebaik mungkin. Kenapa? Dengan berkarya, dengan bekerja dan berusaha, pasti Allah akan berikan jalan. 200 atau 300 tahun yang lalu, kalau kita pernah mendengar, ini Ustadz tanya, yang di rumahnya ada TV, Faiz, TV-nya apa di rumah, mereknya? LG. LG dari mana? LG dari Jepang apa Korea? LG dari Korea. Di rumah ada yang TV-nya Sony, mereknya, atau motor? Motor bapaknya apa mereknya? Honda. Honda dari Jepang. Ada yang Yamaha dari Jepang. Mobil kita tahu ada yang merek Toyota dari Jepang. Terus apa lagi? Honda dari Jepang. Hyundai dari Korea Selatan. Kia dari Korea. Samsung dari Korea. 300 tahun yang lalu,
Jepang itu termasuk negara penjajah, dan ketika itu selain pernah menjajah Indonesia, ya, Jepang pernah menjajah Cina. Makanya kalau antum lihat ya, bagaimana film-film Cina tidak menyukai orang Jepang. Ya. Kalau juga antum lihat orang Korea, baik itu Korea Utara maupun Korea Selatan, yang pernah di semenanjung Korea, yang pernah dijajah oleh Jepang, itu sangat tidak suka dengan ini, sangat tidak suka dengan Jepang. Maka sejak 30 tahun yang lalu, apa yang dilakukan untuk membangkitkan semangat orang-orang Korea? Sebelum Hyundai masuk, sebelum Korea bisa membuat Samsung, belum Korea bisa membuat LG, apa yang dilakukan oleh orang-orang Korea? Semua guru-gurunya, semua pengajarnya pasti bilangnya, kamu jangan malas seperti orang Jepang. Ayo belajar, kamu jangan malas seperti orang Jepang. Pasti itu terus yang disampaikan. Padahal kita tahu orang Jepang itu kalau dalam sehari belajar itu 12 jam, bekerja itu 12 jam. Kalau misalnya hari Senin seperti hari ini, jam kerjanya itu 12 jam, bahkan sampai 14 jam. Jadi jam 5 sudah berangkat ke kantor, jam 6 sudah mulai kerja, istirahat hanya setengah jam, jam 12 sampai jam setengah 1, karena mereka tidak ada jam sholat ya. Dan makan siang di situ, lanjut terus sampai jam 6 sore. Kalau merasa belum selesai, dia tambahkan, dia mau lembur sampai menuntaskan, makanya sampai 14 jam kerjanya. Dan itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Makanya terus kemudian hari Sabtu dan Ahad itu hari libur, hari pesta-pesta, hari maksiat dan semua macamnya yang kita tidak pantas kita tiru. Tapi pesannya di sini coba lihat. Jangan malas seperti orang Jepang. Ya. Orang Korea bisa bilang kayak gitu. Guru-gurunya semuanya, pendidiknya, semua karyawannya, semua orang yang belajar, semua orang yang bekerja dibilang seperti ini. 12 jam, padahal kerjanya kayak gitu orang Jepang. Berarti orang Korea kerjanya pasti lebih. Pasti lebih. Tidak mungkin kerjanya patokannya itu orang Jepang dibilang malas. Padahal 12 jam sudah. Itu masih dibilang malas. Makanya pesannya jangan malas seperti orang Jepang. Makanya orang Korea akhirnya terus dan berhasil seperti sekarang. Jika orang Korea bisa seperti ini, maka kita sebagai muslim dengan ayat ini, dengan surat At-Taubah ini lebih bisa dan lebih pantas. Karena kita melaksanakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Wa qul malu, maka berkaryalah, maka belajarlah antum ya sebaik mungkin. Jadi kalau pesan Ustaz, jangan kayak orang Korea, jangan kayak orang Jepang. Kalau orang Jepang 12 jam, orang Korea bisa 13 jam, 14 jam, berarti antum harus lebih dari ini. Kalau mau berhasil. Tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tapi berusaha sebaik mungkin. Karena apa? Yang kita amalkan adalah ayat ini. Wa qul malu ya, fasayarallahu. Karena apa? Niscaya Allah akan melihat. Wa rasuluhu, dan juga rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Wa saturadduna, dan kelak akan dikembalikan. Kelak akan dikembalikan
ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang maha mengetahui hal yang gaib dan kesaksian pada yaumul akhir nanti, yaitu semua amal soleh kita itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbiukum, dan niscaya Allah akan apa? Nabba'a yunabbi'u, apa artinya? Amma yatasaaluna anin naba'il adzim. Apa naba? Al khabar. Fayunabbiukum, niscaya Allah akan memberi kabar kepada kamu sekalian, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu perbuat. Sehingga apa? Ini semua santri Al-Madinah sudah sepantasnya, sudah waktunya punya semangat yang lebih tinggi, punya semangat yang lebih baik. Musta'idun, siap? Insyaallah. Ya. Fahimtum? Ulangi, fahimtum? Insyaallah, ya. Sehingga jika orang Jepang seperti itu, jika orang Korea seperti itu, maka kita bukan karena orang Indonesia, tapi karena sebagai seorang muslim harus punya semangat yang lebih tinggi. Harus punya semangat yang lebih tinggi, harus punya kesungguhan yang lebih tinggi, harus punya al-ahdaf. Ahdaf itu punya al-hadaf, punya tujuan yang lebih tinggi, ya. Kalau ditarget sama ustadz misalnya dalam setahun harus hafal 5 juz, targetnya lebih tinggi, ya. Targetnya bikin yang lebih tinggi, 6 juz atau 8 juz, supaya apa? Supaya hati dan pikiran ini sudah, oh ya, bismillah, niat saya nanti Ramadan ini pulang, ya, yang kelas 7 ini bisa selesai 6 juz atau 5 juz, sehingga sisanya bisa dilengkapi, ya. Inilah yang dinamakan wa quli malu, maka berkaryalah dengan sebenar-benarnya, maka bekerjalah dengan sesungguh-sungguhnya, maka berusahalah dengan sebaik-sebaiknya, belajar dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Salah seorang teman ustadz pernah kerja di Jepang, ya, katanya di daerah di Jepang, betul-betul kerjanya katanya luar biasa. Dia katakan kalau di Indonesia alhamdulillah tidak ada apa-apanya. Jadi betul jam 4 pagi sudah bangun, lalu karena jam 6 harus sudah masuk, padahal jarak tempuh dari tempat tinggal ke tempat kerjanya 1,5 jam. Udah, setelah itu dari jam 6 mulai, jam 11 istirahat sampai setengah 12, lalu mulai lagi kerja lagi, ya. Karena di sana tidak mengenal namanya waktu sholat, maka biasanya yang pekerja-pekerja dari Indonesia yang muslim izinnya pas izin ke toilet, tapi ke toilet yang agak lama, sehingga wudhu ke toilet, wudhu terus langsung sholat di situ. Jadi izinnya bisa sampai 4-5 menit. Sampai jam 4 sore istirahat sebentar, mulai lagi sampai jam 8 malam baru selesai. Sehingga sampai itu udah tinggal sampai rumah, tempat tinggal istirahat, dan itu terus, ya, selama 5 hari. Ini kerja yang luar biasa, ya. Semangat yang patut dicontoh, dan mudah-mudahan kita bisa ini memiliki semangat yang sama dan juga punya mimpi yang sama. Mimpinya adalah bagaimana bisa terus kemudian menghafalkan Quran yang sudah ada di depan antum semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan keringanan, dan kedua orang tua yang ada di rumah juga Allah berikan keringanan karena kesungguhan antum semua berada di sini.
semangat antum belajar semua di sini itu akan membahagiakan kedua orang tua kita semua di rumah. Demikian yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah, ya, pelajaran berharga supaya antum jangan jadi orang Jepang dan jangan jadi orang Korea. Jadilah orang Indonesia yang muslim melebihi mereka semua. Ya. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.